Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Muhammad Zaki Izulhaq, Rajendra Armadana Putra, Rehan Rizky Putra, Rahmadita Karunia, Nahiza Lukita Nugroho, Zahra Aziza Syakira, dan Zahwa Rahmanisa akan memaparkan materi tentang Kerajaan Kalingga dan Kerajaan Sriwijaya. Latar belakang Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga atau nama pekalongannya disebut Halong yang berarti hasil. Dalam sumber-sumber Tiongkok, Kerajaan Kalingga disebut juga sebagai Hanzi, Heling atau Dupo. Kerajaan Kalingga adalah kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang pertama muncul di pantai utara Jawa Tengah pada abad ke-6 Masehi dan bersamaan dengan Kerajaan Kutai dan Tarumanagara. Kerajaan Kalingga merupakan salah satu kerajaan bercorak Hindu-Buddha di Jawa. Kemunculannya diduga pada abad ke-6 Masehi, hampir bersamaan dengan pecahnya Kerajaan Tarumanagara menjadi Kerajaan Galuh dan Kerajaan Sunda. Tidak banyak sumber-sumber arkeologis yang didapat dari kerajaan ini, namun para ahli meyakini bahwa Kerajaan Kalingga atau Kerajaan Holing merupakan pendahulu Wangsa Shailendra yang nantinya berkuasa di Mataram dan Sriwijaya. Kerajaan ini bertahan sampai abad ke-7 Masehi dan berakhir pecahnya Kalingga menjadi dua bagian. Letak Kerajaan Kalingga. Sampai dengan hari ini belum ditemui dengan pasti di mana letak pusat kekuasaan Kalingga. Lokasinya diduga berada di Jawa Tengah, berbatasan dengan Kerajaan Galuh di sebelah barat. Pusat kekuasaannya kurang lebih ada di antara Pekalongan dan Jepara di pantai utara Jawa. Kerajaan ini didirikan oleh Prabu Wasumurti, hampir bersamaan dengan Raja ke-8 Tarumanagara. Selanjutnya ada sejarah dari Kerajaan Kalingga. Awal berdirinya kerajaan ini diperkirakan dimulai dari abad ke-6 hingga abad ke-7. Nama Kalingga sendiri berasal dari nama kerajaan India kuno yang bernama Kaling, mengidekan bahwa adanya tautan antara negara India dan negara Indonesia. Bukan hanya lokasi pasti dari ibu kota kerajaan ini yang tidak diketahui, tetapi catatan sejarahnya pun amatlah langka. Tempat yang dicurigai menjadi lokasi ibu kota dari kerajaan ini ialah Jepara dan Pekalongan. Jepara dicurigai karena adanya Kabupaten Keling di pantai utara Jepara. Sementara Pekalongan dicurigai karena masa lalunya pada awal dibangunnya kerajaan ini ialah pelabuhan kuno. Kehidupan politik di Kerajaan Kalingga. Tidak banyak yang diketahui mengenai dinamika politik Kerajaan Kalingga, namun dari sumber-sumber yang ada diketahui bahwa hampir tidak ada perebutan kekuasaan di Kalingga, mulai dari pendirinya Prabu Wasumurti sampai dengan Ratu Sima. Pergantian kekuasaan berlangsung dengan damai. Kalingga juga menjalin hubungan baik dengan Tarumanagara, khususnya Kerajaan Galuh. Hubungan kekerabatan dibangun dengan pernikahan. Kehidupan ekonomi Kerajaan Kalingga. Di bagian pesisir ada berdagang. Letaknya yang dekat dengan pesisir utara Jawa Tengah menyebabkan Kalingga gampang diakses oleh para pedagang dari luar negeri. Kalingga adalah daerah penghasil kulit penyu, emas, perak, cula badak, dan gading sebagai barang dagang. Di bagian pedalaman ada yang bertani, sementara wilayah pedalaman yang subur dimanfaatkan penduduk untuk mengembangkan pertanian. Hasil-hasil pertanian yang diperdagangkan antara lain beras dan minuman. Dari hasil perdagangan dan pertanian itu, penduduk Kalingga hidup. Sosial Kerajaan Kalingga. Kehidupan sosial masyarakat Kerajaan Holing sudah teratur dengan rapi. Hal ini disebabkan karena sistem pemerintahan yang keras yang dibuat oleh Ratu Sima. Di samping pemerintahan yang sangat adil dan bijaksana, untuk memutuskan suatu masalah, rakyat sangat menghormati dan mentaati segala keputusan yang dibuat oleh Ratu Sima. Ratu Sima tidak pernah memihak siapapun untuk urusan sosial dan hanya sebagai penguasa kerajaan saja. Kehidupan agama Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga adalah pusat agama Buddha di Jawa. Agama Buddha yang berkembang di Kalingga adalah ajaran Buddha Hinayana. Pada tahun 664, seorang pendeta Buddha dari Cina bernama Huining datang berkunjung ke Kalingga. Dia datang untuk menerjemahkan naskah terkenal agama Buddha Hinayana dari bahasa Sanskerta ke dalam bahasa Cina. Usaha Huining ditolong oleh seorang pendeta Buddha dari Jawa bernama Jenana Badra. Dan adapun raja-raja yang memerintah Kerajaan Kalingga yaitu 1.
Prabu Wasumurti yang memerintah pada tahun 594 sampai 605 Masehi. Prabu Wasumurti merupakan penguasa pertama kerajaan Kalingga yang memerintah selama 11 tahun dan sezaman dengan Kartawarman dari kerajaan Tarumanagara. Raja yang kedua yaitu Prabu Wasugeni. Prabu Wasugeni berkuasa pada tahun 605 sampai 632 Masehi. Dan Prabu Wasugeni merupakan salah satu putra dari Prabu Wasumurti yang memerintah selama 27 tahun di kerajaan Kalingga dan memiliki dua anak yaitu Wasudewa atau Kirotasingha dan Putri Wasumurti atau Ratu Sima. Raja yang ketiga yaitu Prabu Kirotasingha yang memerintah pada tahun 632 sampai 648 Masehi. Prabu Kirotasingha adalah salah satu putra dari Prabu Wasugeni yang berkuasa selama 16 tahun dan pada tahun 648 diperkirakan wafatnya dan digantikan oleh Kartikeya Singha yang merupakan menantu dari Wasugeni sekaligus suami dari Ratu Sima. Kartikeya Singha tahun 648 Masehi hingga tahun 674 Masehi. Prabu Kartikeya Singha naik tahta didampingi oleh istrinya yaitu Ratu Sima yang berkuasa pada tahun 648 Masehi sampai wafatnya pada tahun 674 Masehi dan tahtanya tersebut diteruskan oleh istrinya kelima Ratu Sima 674 Masehi hingga 695 Masehi. Ratu Sima adalah pemimpin terakhir kerajaan Kalingga yang menggantikan suaminya. Setelah Ratu Sima diangkat, kemudian kerajaan Kalingga dibagi menjadi dua, yaitu kerajaan Keling Bumi Sambara yang diperkirakan bertempat di Magelang dan kerajaan Medang Bumi Mataram yang diperkirakan tinggal atau bertempat di Yogyakarta Prambanan. Selanjutnya masa kejayaan kerajaan Kalingga. Kerajaan yang juga kerap disebut dengan nama Hoing ini mengalami masa keemasan pada saat masa kepemimpinan Ratu Sima yang terkenal dengan kedisiplinannya. Hal ini membuat kerajaan-kerajaan lain di tanah air merasa segan, hormat, dan kagum sekaligus penasaran dengan kepemimpinan Ratu Sima. Masa kejayaan kerajaan Kalingga. Dalam sektor pertanian, Ratu Sima mengadopsi suatu sistem dari kerajaan kakak mertuanya yang diberi nama Subak. Dari kebudayaan baru inilah lahir istilah Tani Bala, yakni kelompok masyarakat yang bermata pencarian dengan bercocok tanam. Dari kedisiplinan dan ketaatannya inilah Ratu Sima berhasil membawa kemajuan dan kejayaan pada Kalingga. Kondisi ini menjadikan masyarakat Kalingga begitu makmur dan sejahtera, sebab sang ratu sangat memperhatikan perkembangan ekonomi masyarakatnya. Masa keruntuhan kerajaan Kalingga. Masa kejayaan kerajaan Kalingga tidak berlangsung lama disebabkan akibat Ratu Sima meninggal dunia dan digantikan dengan keturunannya. Mulai saat itu terjadi tanda-tanda kehancuran. Puncaknya yaitu pada saat terjadi serangan dari kerajaan Sriwijaya, jalur perniagaannya direbut dan rakyat Kalingga harus mengungsi ke pedalaman Pulau Jawa. Peninggalan Kerajaan Kalingga. 1. Ada Prasasti Tukmus, terletak di Kecamatan Grabak, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Terdapat huruf Palawa yang berbahasa Sanskerta di prasasti tersebut. Ada juga pahatan gambar yang terlihat. Dari prasasti dapat disimpulkan bahwa Kerajaan Kalingga ada hubungannya dengan kebudayaan agama Hindu yang berasal dari India. Yang kedua, Prasasti Sojomerto. Ditemukan di Kabupaten Batang, Sojomerto sendiri adalah nama dusun di mana prasasti itu ditemukan. Huruf Kawi digunakan pada prasasti Sojomerto, tapi dengan menggunakan bahasa Melayu kuno. Para ahli memprediksi prasasti tersebut dibuat pada abad 7 Masehi. Yang ketiga, Prasasti Upit. Pertama kali prasasti ini ditemukan di wilayah Desa Ngawen, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Penemuan tersebut mengungkapkan adanya Kampung Upit. Selain prasasti, Kerajaan Kalingga juga meninggalkan sejumlah bangunan yang berupa candi. Salah satu candinya adalah Candi Angin. Bangunan kuno ini terletak di Desa Tempur, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara. Selain Candi Angin, terdapat Candi Bubrah juga. Letak Candi Bubrah tidak jauh dari Candi Angin. Penamaan Candi Bubrah karena saat ditemukannya bangunan tersebut keadaannya luluh lantah. Bubrah merupakan bahasa Jawa yang berarti hancur lebur. Jika dilihat dari gaya bangunan dan arsitekturnya, Candi Bubrah diprediksi dibangun pada abad ke-9 Masehi.
Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan maritim yang terletak di Pulau Sumatera Selatan, tepatnya di kota Palembang. Menurut ugaran para ahli yang berpacu pada catatan yang tulis Pendeta Ising bahwa kerajaan Sriwijaya yang selalu berpindah-pindah awalnya berada di Minangkabau atau daerah sekitar Candi Muaratakus di Riau Daratan, kemudian dipindahkan ke Jambi, dan yang terakhir dipindahkan ke Palembang. Hal ini diperkuat dengan ditemukannya sebuah prasasti yang ketujuh, yaitu prasasti Kedukan Bukit dan Arca Buddha Siguntang pada abad ke-7 dan 8 Masehi. Sejarah Kerajaan Sriwijaya. Nama Sriwijaya berasal dari bahasa Sanskerta, berasal dari kata Sri yang artinya bercahaya dan Wijaya yang artinya kemenangan. Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan Buddha bercorak maritim yang mengontrol perdagangan di jalur utama Selat Malaka. Sriwijaya memiliki hubungan yang erat dengan Jawa, terutama karena relasi raja-rajanya yang berasal dari Jawa. Sriwijaya dikenal sebagai pusat pembelajaran agama Buddha di Nusantara. Kerajaan ini cukup sering mengirimkan perwakilan ke Kekaisaran Cina sebagai bentuk ketundukan dan jaminan keamanan. Sriwijaya diduga menguasai wilayah hingga ke Thailand Selatan, Semenanjung Malaya, bahkan Madagaskar. Selanjutnya ada letak geografis dari kerajaan Sriwijaya. Letak kerajaan ini masih dipersoalkan hingga saat ini. Namun terdapat pendapat yang cukup populer, yaitu pendapat yang dikemukakan oleh G. Koedes pada tahun 1918 yang menyatakan bahwa pusat Sriwijaya ada di Palembang. Meskipun pendapat ini masih problematik dikarenakan sedikitnya penemuan arkeologis di Palembang. Sementara J.L. Moens misalnya merekonstruksi peta Asia Tenggara menggunakan berita-berita Cina dan Arab menyimpulkan bahwa Sriwijaya tadinya berpusat di Kedah, kemudian berpindah ke Muara Takus. Tapi sampai saat ini Palembang masih dianggap sebagai pusat Sriwijaya dengan banyaknya perdebatan. Jambi, Kedah, Chaiya atau Thailand Selatan, dan bahkan Jawa pun sampai dinyatakan sebagai pusat Sriwijaya dikarenakan penemuan dari peneliti. Beberapa ahli sampai pada kesimpulan bahwa Sriwijaya yang dianggap bercorak maritim memiliki kebiasaan untuk berpindah-pindah pusat kekuasaan. Silsilah Kerajaan Sriwijaya. Pendirian Sriwijaya juga merupakan bagian yang sulit dipecahkan oleh penelitian karena sumber-sumber yang ditemukan tidak ada struktur genealogis yang tersusun rapi antara Raja Sriwijaya. Prasasti Kedukan Bukti atau 682 Masehi menyebutkan nama Dapuntah Hayang Sri Jayanasa. Berdasarkan Prasasti Kota Kapur atau 686 Masehi di Pulau Bangka, Sriwijaya diperkirakan telah berhasil menguasai Sumatera, bagian Sumatera dan Nusantara. Bukti ini juga menyebutkan bahwa Sri Jayanasa bahkan mencoba untuk melancarkan ekspedisi militer menyerang Jawa yang dianggap tidak mau berbakti kepada Maharaja Sriwijaya. Peristiwa ini terjadi pada waktu yang kurang lebih bersamaan dengan runtuhnya Kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat dan Kerajaan Holing atau Kalingga di Jawa Tengah yang bisa saja terjadi karena serangan yang dilancarkan oleh Sriwijaya. Silsilah Raja Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama ada Sri Indrawarman, penerus dari Sri Jayanasa. Didapat dari petunjuk Prasasti Ligor A 775 Masehi yang ditemukan di Thailand Selatan menyebut Raja Sriwijaya menyerupai Indra yang membangun kuil di Ligor, serta Sin Tansun, catatan sejarah dinasti Sung abad ke-11, menyatakan Raja Sriwijaya mengirim utusan pada 724 Masehi. Yang kedua ada Raja Dharanindra. Setelah kekuasaan Sri Indrawarman, poros kekuasaan Sriwijaya beralih ke Jawa, yaitu Kerajaan Medang yang berpusat di Mataram, Jawa Tengah. Dharanindra muncul dari Prasasti Ligor B dan Prasasti Nalandra di India dengan gelar Sailendra Wamsatilaka Sri Wirawa Iri Manata atau Permata Keluarga Sailendra. Sailendra sendiri adalah wangsa yang tengah berkuasa di Jawa. Menurut ahli menyimpulkan, Sriwijaya pada tahun-tahun penulisan bukti telah jatuh ke dalam kekuasaan Sailendra di Jawa. Boleh jadi itulah alasan mengapa struktur genealogis Sriwijaya terputus sampai munculnya Balaputradewa sebagai raja, dikarenakan masuknya Sriwijaya ke dalam kekuasaan Jawa yang membuatnya tidak lebih dari
wilayah koloni Mata. Samaratuungga. Ada dua pendapat yang mengenai Ratu Samaratuungga. Apakah ia anak atau cucu dari Dharanindra atau bukan? Krom berpendapat bahwa ia adalah anaknya, sementara Slamet Muljana berpendapat bahwa ia adalah cucunya. Samaratuungga tidak gemar berperang dan memilih fokus pada kerajaannya. Salah satunya menyelesaikan pembangunan Candi Borobudur di Muntilan, Jawa Tengah. Samaratuungga memiliki putri bernama Pramodar Wadani yang kemudian dinikahkan dengan Rakai Pikatan untuk meminimalisir gesekan antara agama Hindu dan Buddha di kerajaan Medang. Keempat, Rakai Pikatan. Rakai Pikatan bersama Pramoda Wardani merupakan anak dari Samaratuungga. Sementara Balaputra Dewa adalah paman atau adik Samaratuungga. Akibat satu dan lain hal kemudian memperebutkan kekuasaan dan menyebabkan terusirnya Balaputra Dewa kembali ke Sumatera, tanah kakek dan leluhurnya. Balaputra Dewa membangun kembali kekuasaan Sriwijaya di Sumatera, yang berarti terpecahnya Wangsa Sailendra menjadi dua bagian. Selanjutnya, Balaputra Dewa. Balaputra Dewa memulai kembali Sriwijaya pada abad ke-9 Masehi, membuat pelacakan sejarahnya menjadi lebih jelas dibandingkan pada masa sebelumnya. Hubungan dengan Raja Dewa Paladewa dari Benggala India juga dijelaskan dalam prasasti Nalanda, di mana Balaputra Dewa mendukung pendidikan pendeta Buddhis di Nalanda. Raja ini memulai kegemilangan Sriwijaya, menjadi penguasa di Melayu, meninggalkan hubungan dengan Jawa. Yang terakhir ada Sri Udaya Dityawarman. Tidak banyak yang diketahui dari Sri Udaya Dityawarman selain kitab sejarah dinasti Sung mencatat pada tahun 960 Masehi dan 962 Masehi, nama Raja Sriwijaya menurut J. L. Mons dapat disamakan dengan Sri Udaya Dityawarman, Sri Kulamaniwarman, atau Kudamaniwarmadewa, merupakan raja yang pada kekuasaannya membangun hubungan baik dengan kerajaan besar Kola di India dan Kekaisaran Cina, di mana Sri Kudamaniwarmadewa membangun sebuah candi di salah satu komplek Moratakus yang diberi nama Cheng Tinwanso atau Candi Bungsu Pembangunan. Dan kemunduran kerajaan Sriwijaya. Balaputra Dewa dianggap sebagai raja yang membawa Sriwijaya ke puncak kegemilangannya. Namun, pada dasarnya Sriwijaya mengalami masa kekuasaan yang gemilang sampai ke generasi Sri Marawijaya. Hal ini disebabkan karena kekuasaan raja-raja setelahnya disibukkan dengan perangan dengan Jawa pada tahun 922 sampai 1016 Masehi. Dilanjutkan oleh penyerangan kerajaan Kola pada tahun 1017 Masehi sampai 1025 Masehi yang menawan Raja Sri Sanggara Mawijaya. Pada masa kekuasaan Balaputra Dewa sampai dengan Sri Marawijaya, Sriwijaya menguasai Selat Malaka yang merupakan jalur perdagangan utama antara India dan Cina. Memasuki abad ke-11, kekuasaan Sriwijaya meliputi Jawa, bahkan beberapa sumber menyatakan Ceylon, Madagaskar, dan Thailand bagian selatan. Secara kultural, Sriwijaya berkembang menjadi pusat pembelajaran Buddha karena menjadi pertemuan antara pendeta India dan Cina yang berlayar. Pendeta-pendeta Buddha menjadi salah satu sumber mengenai keberadaan kerajaan Sriwijaya seperti Aitsing, Sayakirti, Dharmakirti, dan Atisa. Faktor kemunduran kerajaan Sriwijaya. 1. Penyerangan kerajaan Kola sehingga melemahkan kekuasaan di Selat Malaka. Hal ini membuat kekuatan-kekuatan lain bermunculan untuk menggantikannya. Salah satunya adalah Jambi yang pada tahun 1082 mengirimkan utusannya sendiri ke Cina. Yang kedua, ekspedisi Melayu Dharmasraya yang didukung dan adanya ekspedisi Pamalayu dari Singasari yang dicatat dalam kitab Pararaton pada abad ke-13. Dan selanjutnya, terdapat peninggalan-peninggalan dari kerajaan Sriwijaya, yaitu satu prasasti Kedukan Bukit. Prasasti ini ditemukan di tepi Sungai Tatang dekat Palembang. Prasasti ini berangka 605 Saka atau setara dengan 683 Masehi.
Isinya menerangkan bahwa seseorang yang bernama Dapuan yang mengadakan perjalanan suci atau Siddhayatra dengan menggunakan perahu. Ia berangkat dari Minangatamuan dengan membawa tentara 20.000 personel. Peninggalan yang kedua yaitu Prasasti Talang Tuo. Dinamakan Prasasti Talang Tuo karena prasasti ini ditemukan di sebelah barat Palembang atau lebih tepatnya daerah Talang Tuo. Prasasti ini berangkat tahun 606 Saka atau setara dengan 684 Masehi. Prasasti ini berhuruf Palawa namun berbahasa Melayu kuno. Isinya menyebutkan mengenai pembangunan sebuah taman yang disebut Sriksetra atas perintah dari Dapunta yang Sri Jayagana untuk kemakmuran semua makhluk. Selain itu, terdapat pula doa dan harapan yang menunjukkan sifat agama Buddha. Yang ketiga yaitu Prasasti Telaga Batu. Prasasti ini ditemukan di kolam Telaga Biru tidak jauh dari Sabuk Kingking, Kota Palembang. Diperkirakan prasasti ini berasal dari tahun yang sama dengan Prasasti Kota Kapur, yakni sekitar tahun 686 Masehi. Yang keempat ada Prasasti Kota Kapur, ditemukan di Desa Penangan, Mendo Barat, Pulau Bangka, bertarik atau berangka pada tahun 608 Saka atau 656 Masehi. Yang kelima atau yang terakhir ada Prasasti Karangberahi, ditemukan di Desa Karangberahi, Jambi. Prasasti ini berangka sekitar tahun 608 Saka atau setara dengan 686 Masehi.